agenda preskon hari ini tentang apa nih? Boleh Bang langsung lihat kamera. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Udah pada ngopi dulu nih ya. Baik, kami dari Badan Peneliti Independen pada hari ini ingin menyampaikan laporan perkembangan tentang kami membuat laporan aduan di Bareskrim kemarin. Jadi prosesnya sebelum kami membuat laporan, kami juga sudah melakukan kajian penelitian terhadap sumber berita online yang berada di berita online Tarakan TV, juga berita online Warta Buana. Berita online Tarakan TV itu tanggal 26 Juni 2024. Kemudian berita online Warta Buana di bulan April 2024. Nah, terhadap pemberitaan-pemberitaan tersebut, kita mendapati bahwa Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen, Kesehatan dan Kosmetik BPOM, Muhammad Kasuri, dalam konferensi persnya menyatakan bahwa telah disita sebanyak 2.475 buah skincare beretiket biru, dan itu termasuk dalam produk yang berbahaya, yang juga disinyalir itu adalah produk dari Athena Group, yang juga disinyalir milik dokter kecantikan Richard Lee. Begitu bunyi beritanya. Dari pantauan kami sebagai lembaga sosial di masyarakat, kami melihat bahwa pemberitaan ini sungguh menarik. Karena apa? Ini berkaitan dengan kesehatan yang tentunya bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan ini sangat membahayakan. Makanya kami kemudian mencoba mencari informasi melalui BPOM dengan bersurat ke BPOM pada tanggal 26 Agustus yang lalu ya. Tapi memang sampai saat ini kami belum mendapat jawaban. Makanya kami kemudian melakukan upaya untuk membuat laporan aduan di Bareskrim, yang mudah-mudahan pihak Bareskrim menindaklanjuti perkara saya ini gitu loh. Ya, ini kami sudah membuat laporan pengaduan pada tanggal 28 Agustus 2024 di Bareskrim ya. Yang laporan Badan POM. Kami juga sudah bersurat ke BPOM sama tanggalnya? 26. Oh iya, tanggal 26. Ini bukti kami sudah bersurat ke BPOM. Apa Bang yang disurati ke BPOM? Jadi isi dari surat kami ke BPOM adalah kami menanyakan, karena kita mendapat informasi dari pemberitaan bahwa sudah adanya penyitaan 2.475 buah produk skincare yang kemudian apakah sudah dimusnahkan atau belum, karena di berita itu akan dimusnahkan. Nah, menurut kacamata kami, apabila sudah dimusnahkan berarti kan persoalan hukumnya sudah selesai, ya kan? Nah, kalau yang kami terima ini bahwa proses hukumnya kami belum pernah mendengar bahwa seperti apa, udah jalan apa belum, itu belum pernah kita dengar. Makanya kami menyurati BPOM
kok apakah memang benar beritanya bahwa ini sudah dimusnahkan? Klarifikasi sifatnya. Yang disinyalir produk dari Athena itu produk apa yang memang tidak dimusnahkan sama pihak BPOM? Nah, mungkin gini, kalau produk Lihatnya ke kamera. oke, baik. Mungkin gini, kalau produk yang kita lihat di pemberitaan yang berbahaya itu adalah produk salmon ya, dimana penggunaannya adalah dengan menggunakan jarum suntik gitu kalau saya baca di situ, dan tentunya ini kan juga ada kekhawatiran dari pihak kita seandainya itu benar seperti itu, apakah produk ini bisa dijual bebas untuk jarum suntiknya, kemudian bagaimanakah pengelolaannya? Bisa saja kan bekas-bekas daripada jarum suntik itu bisa disalahgunakan, dan ini kan juga sangat berbahaya. Itu yang mengkhawatirkan kita gitu. Ada contoh produknya, Pak? Gimana? Ada contoh produknya? Kebetulan kita lagi upaya lihat contoh produknya, cuman kita juga melihat dari pemberitaan. Dan satu lagi, menurut pengamatan kami di marketplace ya, juga masih beredarnya produk-produk ini di online ya. Bang, yang kemarin kenapa laporan harus itu Dr. Richard Lee? Apakah karena sudah terlalu banyak produk yang boleh dibilang tidak terdaftar gitu? Gimana Mas? Sorry. Kenapa harus Dr. Richard Lee? Apa karena produknya sudah terlalu banyak merugikan masyarakat nantinya apa gitu? Ya udah. Nah, boleh coba saya jawab bantu dokter tanya. Kenapa harus Dr. Richard Lee? Karena gini mas, Dr. Richard Lee masih diduga dan afiliator dari produk tersebut adalah Dr. Richard Lee. Oleh sebab itu kita duga bahwa dari PT Athena tersebut yang terafiliasi oleh influencer Dr. Richard Lee, makanya kita duga bahwa itu adalah milik dari Dr. Richard Lee. Menurut dari pemberitaan yang ada di Warta Buana ini. Kalau tadi sejauh ini sudah ada korban atau dampak yang buruk atas produk yang ada di milik Richard Lee sendiri nggak sih? Sudah ada Korban keluhan mungkin dampaknya dari atau apa yang dirugikan dari produk tersebut? Ya, kami pernah mendapat informasi bahwa salah satu artis seleb ya juga pernah di online yang pernah ramai itu yang mukanya merah-merah lebam itu. Kami cuman belum mencatat gitu. Bang, berarti kan kemarin ke Barreskrim ini Bang. Pasal yang disangkakan apa sih Bang? Kalau pasal sebenarnya belum masuk ke Berarti belum pasal, LP, baru cuma Tumas. memang kalau dikaitkan dengan artinya jenis pelanggarannya yang terkait dengan produk itu kan ada undang-undang perlindungan konsumen, juga ada undang-undang kesehatan gitu. Di sini ini kesehatan ya. Iya, di pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Terus ya sama Undang-Undang Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4. Nah, itu kan belum sampai ke arah itu ya. Artinya kemarin kita baru pada tahapan pengaduan. Di awal tadi kan abang bilang terkait insulin ya, suntikan, injeksi, suntikan. Berarti selain dari suntikan itu ada bahan-bahan yang berbahaya gak? Nah, Kan yang dari awal kan abang mengatakan ini mestinya dipantau oleh dokter. betul. Karena penggunaan injeksi ini. Betul. Selain daripada injeksi itu, adakah bahan yang disinyalir sangat berbahaya yang mungkin akan memerlukan memicu waktu selama 2 tahun 4 tahun ke depannya baru ada dampaknya atau bagaimana? Nah, kalau terkait dengan itu kami tidak pada kapasitas itu untuk menjawab apakah berbahaya atau tidak. Tentunya nanti apakah dari BPOM, kami hanya melihat dari pemberitaan-pemberitaan yang beredar di media, baru sampai situ aja. Berarti belum mengecek ke BPOM terkait izin segala macam termasuk bahan, belum mengecek.
justru itu kami bersurat untuk klarifikasi. Bagaimana nanti jawabannya nanti ya kita sampaikan. Baru Secara bersurat tapi udah undang-undang? lapor Pak. Ya, Baru bersurat belum dapat jawaban tapi udah lapor ke polisi. iya itu hak masyarakat untuk melapor. Ada diatur dalam undang-undang. Nah, secara undang-undang aturannya seperti apa sih Bang, penjualan produk itu memang tidak boleh diundang-undang pakai jarum suntik apa gimana? Ya artinya gini, secara pengetahuan umum bahwa apabila satu produk itu menggunakan jarum suntik, artinya kan tidak bisa kita pakai sembarangan dan itu tidak bisa dijual bebas. Kalau misalkan jarum suntik dijual bebas penggunaannya, bagaimana nanti kalau jarum suntiknya itu ada penyalahgunaan? Itu kan juga berbahaya. Bang, sejak kapan sih BPI memantau penjualan produknya Dr. Richard Lee sendiri Bang, sampai akhirnya baru sekarang ada temuan penjualan adanya alat suntik di sana? Ya, BPI ini memantau, mengamati itu semenjak bulan April ya. Nah, semenjak ada pemberitaannya, kemudian juga kita lihat juga nih bahwa Dr. Richard Lee ini juga sepertinya beberapa kali ya, artinya selalu yang lolos dari jeratan hukum seperti kasus di Padang dan 3 kasus yang lainnya, 2 ya. Nah itu, apakah juga seperti itu? Artinya apakah beliau ini memang wal hukum atau gimana? Nah itu nanti petugas kepolisian lah yang akan menindaklanjuti. Apa mungkin BPI alasannya artinya tegas keras untuk melaporkan produk milik Richard Lee? Apakah ada kepentingan dari pihak lain atau kemudian dari sendiri? Karena kan mengingat tadi sempat juga bilang bahwa Richard itu baru hukum segala macam. Iya, artinya kan ada apa itu rasa dendam ya kemarin. Sempat juga kan sahabat polisi sempat juga kemarin melaporkan waktu Richard Lee bikin prank di Untung bukan saya yang bawa. Untung bukan saya yang bawa. gimana mungkin Pak Bagus sebagai ketua BPI sendiri? Jadi gini, kami sebagai lembaga social control banyak melakukan penelitian dan juga menyikapi terkait dengan perkembangan kasus yang terjadi dialami oleh Dr. Richard Lee. Di mana yang terakhir kemarin di Padang itu ada apa sampai sekarang tidak berjalan. Terus yang 2 lalu itu juga sama tidak berjalan, semua putus di Polda kan gitu. Nah, kami menyikapinya dengan tadi. Jadi kelihatannya seperti ada yang menutupi atau yang membackup di sini ya. Akhirnya kita juga ingin tahu kenapa kok kasusnya sudah vulgar di masyarakat, pihak kepolisian kok tidak bertindak. Apa menunggu korban dulu baru tindakan, atau menunggu viral dulu atau tindakan kan begitu. Makanya kami sebagai lembaga social control daripada penelitian ini menyikapi terkait pemberitaan 2 pemberitaan yang ada di media Tarakan ini dengan pemberitaan dan wartawan ini untuk meminta kejelasan terkait ada apa kok penyitaan ini. Saya mendapat informasi sudah ada pemusnahan. Seharusnya kan kalau sudah pemusnahan kan sudah ada ibaratnya pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan daripada barang ini kan gitu. Itu yang kita ubah sekarang ini. Ada dari kepentingan pihak lain? Kami sejak awal tidak ada kepentingan pihak-pihak lain karena kami murni ya melakukan penelitian, melapor masyarakat terkait dengan tadi ada penyimpangan perkara di lapangan atau adanya aduan masyarakat dan kita tindak lanjuti kepada pihak berwajib. Jadi ini murni tidak ada titipan dari pihak manapun juga. Nah, itu. Bang, Dr. Richard Lee sendiri kan pede dengan produk-produknya aman dan tidak berbahaya. Malah dia suka mereview produk orang lain yang berbahaya gitu. Nah, Abang sendiri dari BPI meneliti tidak produk-produk yang memang Richard Lee sendiri bilang kalau produknya aman? Melakukan penelitian kepada krim-krimnya Dr. Richard Lee? Ya gini, kami ini bukan masuk ke situ ya. Tentunya kalau produk-produk itu adalah bagiannya BPOM. Nah, terkait dengan pernyataan Dr. Richard Lee itu kan klaim. Ya, siapapun di Indonesia ini bisa aja mengklaim bahwa produk saya aman, itu sah-sah saja, silakan saja. Tapi kan pada kenyataannya di sini ada yang mengontrol, yaitu BPOM. Itu kita serahkan kepada badan tersebut. Bang,
terkait kasus kecantikan, apakah BPI fokus di kasus ini aja Bang? Karena di beberapa kasus terakhir, di kasus treatment kecantikan itu kan ada juga Bang yang selebgram dari Medan tuh meninggal juga ya gara-gara sedat lemak. Nah itu kan termasuk dari produk kecantikan. Nah kasusnya tuh sampai saat ini juga nggak tahu kemana. Apakah BPI hanya fokus ke kasus Richard Lee aja Pak? Apa gimana Pak? Gini, BPI ini sekali lagi saya ingatkan adalah sebuah lembaga sosial kontrol masyarakat. Tentunya kan semua hal itu diperhatikan. Seperti cabang-cabang kita yang ada di daerah-daerah, mereka juga fokus dengan permasalahan-permasalahan hukum khususnya yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah kebetulan kita yang ada di pusat terkait dengan produk kecantikan yang di sini gitu loh. Jadi tidak hanya ini gitu loh. Kebetulan yang yang disampaikan tadi kita belum ke situ. Tapi rencanakan ngecek juga